di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak saya yang sarjana, dia bilang gini tadi, wah Pak, kayaknya Anies kalah sama Prabowo. Dengan suara yang pesimis. Kenapa? Saya tanya. Ya Prabowo itu kuat Pak. Partainya kuat dan dia punya pendukung yang setia. Sudah 3 kali dia bertarung untuk pilpres itu. Dan ini yang tahun depan nih 14 Februari. Untuk yang keempat kalinya. Jadi dia kuat ya. Dibanding Anies yang baru punya pengalaman jadi gubernur 5 tahun. Dan belum punya pengalaman dalam pertarungan pilpres. Terus apalagi saya tanya. Ya Prabowo di Jawa Barat di kandangnya RK Ridwan Kamil itu suaranya bulat katanya. Maksudnya dominan di situ. Di Sumatera juga. Di Sulawesi juga JK kuat kalau JK mendukung Prabowo kan. Itu kata anak saya. Jadi faktor pengalaman itu dan faktor pengalaman dalam pertarungan politik dalam pilpres maksudnya, dan juga kesetiaan pendukung-pendukung Prabowo itu jauh lebih tinggi, lebih kuat dibandingkan Anies Baswedan ya, yang baru pertama kali masuk kompetisi pilpres. Itu hitung-hitungan dia ya kan? Terus saya jawab, ya kita nggak boleh lupa Prabowo kuat menurut kamu, tapi dia nggak pernah menang sebagai
presiden. Ya. Faktanya kan gitu. Sebagai calon presiden dia kalah, sebagai calon presiden 2 kali juga kalah. Meskipun orang merasa itu kuat di lapangan. Terus kata anak saya lagi, apalagi Prabowo itu Pak, duitnya banyak dibanding Anies Baswedan. Ya, berapa sih uangnya Anies Baswedan itu? Saya ya betul juga, uangnya Prabowo sebagai pengusaha triliunan ya. Didukung adiknya lagi Hashim Jayadikusumo. Tapi Anies Baswedan duitnya memang nggak ada. Tapi faktanya memang Prabowo selalu kalah ya. Kalau memang kekuatan itu dijadikan sandaran, pasti Prabowo sudah lama jadi juara 1, jadi RI 1, jadi presiden. Tapi kekuatan dan kerapian organisasi yang dimiliki Prabowo, yaitu Gerindra, nggak menjamin dia jadi orang nomor 1 di Indonesia kan. Apalagi kalau dalam perspektif Islam, yang membuat orang itu berkuasa, ya, dijadikan orang itu memiliki kekuasaan, yang menentukan Allah. Dan orang kemudian jatuh dari singgasana kekuasaan juga faktornya Allah, yang gak menghendaki dia terus berkuasa. Betapa banyak orang-orang yang kuat, ya, itu kehilangan kekuasaannya, apalagi yang belum berkuasa. Gak ada jaminan kekuatan yang dia persiapkan itu bisa membuat dia melambung ke atas, mencapai apa yang dia inginkan. Ya. Jadi banyak faktor dalam hidup ini yang penuh misteri. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan dalam hidup kan. Manusia pengen ke utara, tapi Allah maunya manusia itu ke selatan. Yang terjadilah adalah ke selatan. Seseorang maunya ke barat, tapi Allah maunya ke timur. Yang terjadi adalah ke timur, meskipun orang itu tidak mau dia ke arah timur, karena dia pengen ke arah barat. Jadi hidup itu misteri, saya bilang. Ya. Banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kadang-kadang kita bingung menghadapi kehidupan yang penuh misteri, yang membuat kita itu nggak mengerti kenapa sesuatu terjadi di luar kehendak-kehendak kita. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, bahwa masa depan itu ada yang mengatur, bahwa masa depan itu ditentukan sepenuhnya oleh Allah, dan bahwa kita hanya bisa merancang masa depan dan tidak memastikannya. Itu membuat kita harus cukup rendah hati melihat apa saja yang akan terjadi di masa depan. Itu belum tentu sesuai dengan rencana, strategi, taktik yang kita rancang sejak semula. Oleh karena itu, menghadapi pertarungan Pilpres, saya merasa ucapan Muhammad Iqbal, pendiri dari negara Pakistan yang wafat tahun 1939, Muhammad Iqbal, yang gagasan-gagasannya negara Islam itu harus terpisah dari komunitas India yang Hindu. Akhirnya diperjuangkan gagasan Iqbal itu oleh Muhammad Ali Jinnah, dan berdirilah negara Pakistan ya, tahun 1947 kalau tidak salah. Dan Muhammad Iqbal perkataan yang sangat terkenal dalam bukunya The Reconstruction of
the reconstruction of religious thought in Islam, ya, membangun kembali pemikiran keagamaan dalam Islam. Di dalam buku itu Iqbal berkata, masa depan adalah sebuah kemungkinan yang selalu terbuka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber. Tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.